kita mulai pembelajaran hari ini ya. Silakan KM dimulai doa. Latihan siap, berdoa dimulai, selesai. Bu absen dulu ya. Farha, Ibu. Hilda Tunisa. Ibu. Kita lanjutkan materi minggu lalu ya. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas materi tentang tepatnya organ-organ sistem pencernaan. Ya. Ada yang masih ingat? Macam-macam organ sistem pencernaan dimulai dari mana sampai mana? Yang pertama, jadi makanan pertama masuk melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, kemudian usus besar dan keluar melalui anus. Jadi semuanya masih ingat ya? Nah hari ini kita lanjutkan materi tentang gangguan sistem pencernaan. Nah coba kalian perhatikan gambar di depan. Dan di situ ada macam-macam organ pencernaan. Ada lambung, ada mulut, ada usus ya kan? Nah pernahkah kalian mengalami gangguan atau sakit pada organ-organ pencernaan tersebut? Nah, contohnya di bagian mana? Ada yang lambung ya, ada yang mulut ya. Sehingga biasanya sakit lambung ya, atau biasa disebut mah. Ya. Terus ada usus. Biasanya usus itu berkaitan dengan penyakit. Di sini di kelas 85 pernah nggak mengalami sakit diare? Nah, ya. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kegiatan hari ini, siswa mampu memprediksi gangguan sistem pencernaan, siswa mampu menganalisis penyebab gangguan sistem pencernaan, siswa mampu menemukan upaya yang dilakukan dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan, dan siswa mampu membuat poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, manfaat pembelajarannya, serta didik mampu mengetahui penyebab gangguan pencernaan serta upaya pencegahan dan pengobatannya. Di kegiatan hari ini ada 3 jenis penilaian, karena nanti keaktifan kalian juga ibu nilai. Seperti bertanya, ya kan? Lagi mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan. Jadi semuanya harus aktif. Silakan cermati video tersebut ya. Kesehatan lingkungan dan pola makan terhadap anak menjadi penyebab banyaknya anak-anak di Bangkalan, Jawa Timur terkena diabetes. Tercatat 48 pasien dirawat di RSUD Bangkalan. Jumlah pasien diare yang dirawat di ruang anak RSUD Bangkalan, Jawa Timur mencapai 40 pasien. Di rumah berapa? Sebentar saja, bekas ke bawah sini dekat sini saja. Berdasarkan data diare di Bangkalan, masyarakat diharapkan lebih disiplin menjaga kesehatan lingkungan dan menerapkan pola makan anak agar bisa terhindar dari diare yang kini mewabah. Tim Liputan Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Dari hasil video yang sudah kalian lihat, coba siapa yang bisa berkomentar dalam menanggapi video yang sudah Terdapat 48 anak yang mengalami sakit diare. Penyebab gejala utamanya adalah panas yang tinggi, kemudian disusul dengan diare. Masyarakat, pemerintah menghimbau untuk tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih. Oke, ada yang bersedia memberikan pertanyaan terkait video yang ditampilkan? Apa yang menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit diare? Ya, hal apa yang menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit diare? Itu pertanyaannya. Ada lagi yang mau memberikan pertanyaan terkait video? Saya Bu, Ya, apa? mengapa makanan menjadi faktor penyebab sakit diare? Ya, mengapa makanan bisa menyebabkan sakit Diare. Ya, nah, bagus pertanyaannya ya. Jadi dari pertanyaan tersebut itu akan kita bahas, akan kita diskusikan nanti, dan kalian akan mendapatkan jawabannya sendiri ya. Ibu akan membagikan LKPD ya. Silakan dibuka halaman bagian fase 1 orientasi pada masalah. Di situ ada dua gambar, gambar 1 dan gambar 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang gambar 1, apakah penyebab penyakit diare? Berdasarkan hasil analisis, gangguan apa yang kamu tulis sebagai topik pembahasan kelompok 1? Dan gambar 1, tuliskan ciri-ciri dari gejala yang timbul dari gangguan tersebut. Feses pendek dan cair, nyeri kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, haus menerus dan darah pada feses. Yang kedua, berdasarkan kajian literatur, apa penyebab terjadinya gangguan tersebut? Berasal dari makanan atau air yang terkontaminasi dari alergi makanan. 3. Bagaimana upaya atau cara menangani gangguan yang terjadi? Menambah asupan cairan, makanan diet pemulihan, menghindari makanan tertentu, mengkonsumsi probiotik. Dan ini hasil poster dari kelompok kami. Isi dari posternya itu orang yang terkena diare dan ada cara pemulihannya. 3 obatnya. Ada 3 cara pemulihannya dan 3 obatnya. Diare alami dan mudah. Pertama ada air putih, dengan mengkonsumsi sebanyak air putih saat diare selain mencegah dehidrasi juga membantu menjaga kesehatan ginjal. Yang kedua, Oralit buatan sendiri, obat yang berfungsi untuk menggantikan kadar elektrolit dan cairan tubuh. Telah hilang bahan pembuatan Oralit adalah gula dan garam. Yang ketiga, teh jahe. Jahe bisa menenangkan perut yang melilit akibat diare lantaran memiliki sifat anti radang, anti nyeri, antibakteri dan memiliki kandungan antioksidan. Oke, yang lain betul nggak? Maksud dari kelompok 2. Oke, saatnya sesi tanya jawab. Oke, kelompok mana yang sudah memiliki pertanyaan? Saya mau bertanya, kenapa ada banyak bakteri di usus tersebut? Kenapa? Saya jawab. Karena mengandung makanan yang tidak sehat. Makan makanan tidak sehat. Yang memakan makanan tidak sehat dan makanannya itu mengandung banyak bakteri. Oke, bagus jawabannya. Paham kan ya? Ya, kenapa ususnya itu bisa mengandung bakteri? Karena dia mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, yang banyak mengandung bakteri. Oke, kelompok yang lain. Ada yang mau bertanya? Bu, ya. Silakan kelompok 3. Apa penyebab diare? Pak, kenapa seseorang bisa terkena diare? Karena dia memakan makanan yang tidak sehat. Ya, apa Karena tidak? makanya tidak mencuci tangan. Ya, tidak mencuci tangan. Kuman, ya. Kuman. Nah, jadi pola hidupnya itu tidak sehat. Makan sembarangan. Makan sembarangan, jadi menyebabkan seseorang terkena diare. Oke? Paham semuanya ya? Oke, ya, selanjutnya kelompok mana yang sudah siap presentasi ya? Sudah siap kelompok 3 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan hasil analisis, gangguan apa yang kamu tulis sebagai topik pembahasan? Kita ciri-ciri dari gejala yang timbul dari gangguan tersebut. Pertama, sakit, mual, batuk, sulit menelan, dan sendawa. Yang kedua, berdasarkan literatur, apa penyebab tersebut? Penyebab penyakit mah adalah makanan yang terlalu pedas, makanan olahan atau makanan instan seperti mie, saus dan menurut kelompok kami, bagaimana upaya atau cara menangani gangguan terjadi? Jangan lupa hindari makanan yang memiliki virus, jangan makanan yang hidup dan makan sendiri. Oke, sekarang bagaimana posternya? Posternya apa itu judulnya itu? Bacain, judul posternya apa itu? Upaya penyakit mah yaitu kurangi merokok, kelola tingkat stres dan kecemasan, mengurangi konsumsi dan kafein dan alkohol, mengonsumsi minuman jahe, mengonsumsi obat-obatan, menghindari mengonsumsi makanan yang memicu penyakit mah. Oke, ya sudah bagus penjelasannya. Silakan dari kelompok yang lain. Apakah ada yang mau bertanya? Saya, Ya, kenapa seseorang bisa mengalami penyakit mah? Karena makanan yang terlalu pedas, makanan olahan seperti mie instan dan sosis atau pasta. Ya, jadi keseringan makan mie instan, keseringan makan yang pedas itu bisa menimbulkan penyakit mah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mati, mau bertanya? Cara menangani penyakit mah itu kan. Mengonsumsi minuman jahe, mengonsumsi obat-obatan, menghindari mengonsumsi makanan yang memicu penyakit mah. Jadi intinya menghindari makanan yang memicu sakit mah, seperti makanan yang pedas, terus makanan yang terlalu asam, ya itu akan memicu naiknya asam lambung.
Oke, kita tutup ya, silakan tutup dulu kelompok 4. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari hasil diskusi hari ini, ya kita lakukan evaluasi. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan yang kita lakukan hari ini? Ya, ya, Pak. Dari hasil kegiatan hari ini, kita belajar tentang gangguan sistem pencernaan, contohnya diare dan MAG. Penyebab penyakit diare disebabkan mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau makanan yang mengandung kuman. Sedangkan penyebab sakit MAG karena asam lambung meningkat yang disebabkan dari pola makanan yang tidak baik, tidak teratur, dan lain sebagainya. Oke, bagus, Farhan. Tepuk tangan untuk Farhan. Karena sudah bisa. Oke, sebagai evaluasinya, Ibu akan memberikan beberapa soal untuk mengetahui kemampuan pengetahuan kalian. Soal akan Ibu kirim ya melalui grup kelas ya. Jadi soalnya itu ada di Google Form ya. Silakan, Ibu sudah kirim di grup kelas. Apakah sudah sampai? Kemudian kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Dijawab yang Ibu tahu kira-kira berhasil enggak pembelajaran ini. Ya, tutup semua HP-nya ya, waktunya sudah habis ya. Nah, sekarang Ibu akan merefleksi kegiatan hari ini. Tadi kita sudah melakukan diskusi tentang gangguan pencernaan pada yang kita diskusikan itu ada penyakit diare dan mah. Ya, kenapa Ibu mengambil dua topik itu? Karena dua penyakit itu sering dialami oleh kita ya kan, yang sering sekali mah dan bahkan juga ada yang pernah mengalami diare. Dengan kita melakukan diskusi tadi, kita bisa tahu kan cara pencegahannya seperti apa, pengobatannya seperti apa ya. Jadi hasil diskusi hari ini sudah sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kemudian tadi juga sudah sangat aktif ya ketika diskusi. Semuanya mengerjakan, ada yang mengerjakan poster, ada yang mengerjakan AKPD ya. Kemudian ketika presentasi juga semuanya aktif. Setiap kelompok sudah bisa mengajukan pertanyaan. Itu semuanya sudah sangat baik aktifannya